Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri dari Prodi Psikologi. Ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Nur Saadah, psikologi PU, psikologi organisasi industri, ya, dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Ya, jadi apa itu rekrutmen dan seleksi karyawan? Yaitu merupakan proses krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan individu yang sesuai dan dengan kebutuhan organisasinya. Jadi menurut kepribadian si karakter tersebut, karyawan tersebut, semana dia bisa bakat dia, ke situ kita merekrutnya. Proses ini mempengaruhi efektivitas dan efisien kerja serta menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Rekrutmen adalah proses pencarian, penarikan, dan pemilihan kandidat potensial untuk mengisi posisi dalam suatu organisasi. Ya. Jadi tahapan dalam rekrutmen meliputi: 1. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, itu menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Perencanaannya, jadi semana dibutuhkan segitu direkrutnya. Yang kedua, strategi rekrutmen, memilih metode yang akan digunakan untuk menarik kandidat baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, sumber rekrutmen, ada sumber internal, ada sumber eksternal. Di sumber internal seperti promosi, transfer, program karyawan, dan magang. Kalau eksternal, iklan lowongan, khusus pencarian kerja, media sosial, agen rekrutmen, kampus, dan job fair. Yang keempat, metode rekrutmen, ada tradisional, ada yang modern. Yang seperti tradisional seperti iklan cetak, walk-in interview. Yang modern, rekrutmen daring atau hal dalam rekrutmen. Yang kelima, evaluasi efektivitas rekrutmen, mengukur efektivitas metode yang digunakan berdasarkan jumlah pelamar, kualitas kandidat, dan biaya yang dikeluarkan. Seleksi karyawan adalah proses penyaringan dan evaluasi kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan agar organisasi mendapatkan individu terbaik. Proses seleksi meliputi poin ke-1, penyaringan awal, evaluasi administrasi atau CV, surat lamaran, portofolio, dan sebagainya. Itu proses seleksinya. Yang kedua, tes seleksi, ada tes kemampuan kognitif, EQ, tes numerik atau verbal, dan lain-lain. Poin kedua, kepribadian. Poin ketiga, keterampilan dan psikologis, wawancara psikologis. Yang poin ketiga, wawancara seleksi. Wawancara ada beberapa poin, 3 poin. Yang pertama, terstruktur, yaitu dengan daftar pernyataan standar. Yang kedua, tidak terstruktur, lebih fleksibel, berbasis percakapan, langsung hadapan berbicara. Poin ketiga, berbasis kompetensinya, mengukur pengalaman dan keterampilan terkait pekerjaan. Poin keempat, assessment center, metode seleksi yang melibatkan simulasi kerja, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk menilai kompetensi kandidat. Poin kelima, pemeriksaan referensi dan latar belakang, mengecek pengalaman kerja sebelumnya di kredibilitas kandidat. Jadi latar belakang si karyawan tersebut kita harus mengecek juga. Jadi seperti si karyawan sudah pernah bekerja di PT sebelumnya. Jadi kita harus mengetahui bahwa dia sudah berpengalaman di PT kita sebelumnya. Poin ke-6, keputusan akhir dan penawaran kerja, memilih kandidat terbaik dan memberikan penawaran kerja yang sesuai. Jadi semana dia kemampuannya atau lebih, kita harus
memberikan penawaran kerja yang sesuai. Ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan rekrutmen dan seleksi. Poin pertama ada employer branding, reputasi organisasi sebagai tempat kerja yang menarik. Ya. Poin kedua, teknologi dalam rekrutmen, penggunaan AI, ATS, applicant tracking system, dan analitik data. Poin ketiga, kesesuaian pekerja dan budaya organisasi. Kandidat harus cocok dengan nilai dan kebudayaan dan budaya perusahaan. Poin keempat, dampak psikologi dalam seleksi. Persepsi kandidat bias dalam wawancara dan validitas metode seleksi. Mengapa seleksi karyawan menjadi proses penting dalam perusahaan? Yang pertama, menjamin kualitas SDM. Jadi dengan proses seleksi yang tepat, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Ya. Semana karyawan tersebut, misalnya IQ dia, keterampilan dia sangat bagus dalam perusahaan, jadi dia sudah mempunyai pengalaman sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang sesuai dengan posisi dan budaya perusahaan akan bekerja lebih efektif sehingga meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Mengurangi turnover karyawan. Sini seleksi yang baik dapat mengurangi kemungkinan karyawan keluar dalam waktu singkat karena ketidaksesuaian dengan pekerjaan atau lingkungan kerja sehingga menghemat biaya perekrutan ulang. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa cocok dengan pekerjaannya, mereka akan lebih puas dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. 5. Mengurangi biaya dan risiko kesalahan rekrutmen. Perekrutan dan pelatihan karyawan baru membutuhkan biaya besar. Kesalahan dalam seleksi dapat menyebabkan rendahnya kinerja, konflik dalam tim, atau bahkan kerugian finansial bagi perusahaan. Yang keenam, menyesuaikan dengan budaya dan nilai perusahaan. Karyawan yang memiliki nilai dan etos kerja sejalan dengan budaya perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dan berkontribusi positif dalam tim. 7. Menyesuaikan dengan budaya dan nilai perusahaan. Karyawan yang memiliki nilai dan etos kerja sejalan dengan budaya perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dan berkontribusi positif dalam tim. 8. Mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Dengan memiliki tim yang kompeten dan berkinerja tinggi, perusahaan dapat lebih mudah beradaptasi dengan perusahaan pasar dan bersaing dengan perusahaan lain. Dengan kata lain, seleksi karyawan bukan hanya tentang menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi teknis, tetapi juga yang memiliki kepribadian dan nilai yang cocok dengan organisasi. Kesimpulannya adalah proses rekrutmen dan seleksi yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan organisasi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahpahaman, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.